Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan keafiatan. Salat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni dinul Islam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya ingin memaparkan materi mengenai pembagian kosakata, pengenalan kosakata populer dan pengenalan dasar tentang fi'il. 1. Pengertian kosakata atau al-mufradat. Kosakata merupakan kumpulan kata-kata tertentu yang akan membentuk bahasa. Kata adalah bagian terkecil dari bahasa yang sifatnya bebas. 2. Jenis kosakata. Rasdi Ahmad Taimah memberikan klasifikasi kosakata atau al-mufradat menjadi 4 yang masing-masing terbagi lagi sesuai dengan tugas dan fungsinya. A. Pembagian kosakata dalam konteks kemahiran kebahasaan. Kosakata untuk memahami baik bahasa isim maupun teks. Kosakata untuk berbicara, baik pembicaraan informal maupun formal. Kosakata untuk menulis, mencakup penulisan informasi seperti catatan harian dan juga formal, misalnya penulisan buku, majalah, dan lain-lain. Kosakata potensial terdiri dari kosakata konteks dan kosakata analisis. B. Pembagian kosakata menurut maknanya. Kosakata dasar yang membentuk sebuah tulisan menjadi valid, misalnya kata benda, kata kerja, dan lain-lain. Kata-kata fungsi, misalnya huruf jar, adawat, al-istifham. Kata-kata gabungan adalah kosakata yang tidak dapat berdiri sendiri. C. Pembagian kosakata menurut karakteristik kata atau tahassus. Kata-kata tugas digunakan untuk menunjukkan tugas. Kata-kata inti khusus digunakan untuk menunjukkan kata yang lebih spesifik di berbagai bidang ulasan tertentu. Lebih spesifik di berbagai bidang ulasan tertentu. D. Pembagian kosakata menurut penggunaannya. Kosakata aktif banyak digunakan dalam berbagai wacana. Kosakata pasif hanya menjadi perbendaharaan kata seseorang, namun jarang ia gunakan. Biasanya terdapat dalam buku-buku cetak. 3. Pengenalan kosakata populer merupakan ungkapan sehari-hari yang sering digunakan dalam percakapan atau tulisan bahasa Arab seperti ungkapan apa kabar, baik-baik saja, terima kasih, sama-sama, dan semoga cepat sembuh. Contohnya ahlan wa sahlan, jawabannya ahlan bika. 4. Pengenalan dasar tentang fi'il. Pengertian fi'il. Fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu, atau lampau, sekarang, dan yang akan datang. Contoh, telah bekerja, fa'ala. Macam-macam fi'il. Fi'il madi atau lampau ialah kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu lampau. Ciri-ciri fi'il madi: berharakat fathah. Bentuk fi'il madi dhamir huwa. Fi'il madi kataba. Fi'il mudhari atau sekarang adalah kata yang menunjukkan arti sekarang atau yang akan datang. Ciri-ciri fi'il mudhari dimulai dengan huruf madhurah yang 4, yaitu alif, nun, ya, atau ta. Bentuk fi'il mudhari dhamir anta. Fi'il mudharinya taf'al. Fi'il amr atau kata kerja adalah fi'il yang berisi pekerjaan.
yang dikehendaki oleh mutakalim atau pembicara sebagai orang yang memerintah agar dilakukan oleh mukhatab atau lawan bicara. Sebagai orang yang diperintah, ciri-ciri fi'il amr dapat menerima nun taukid beserta menunjukkan perintah. Materi pembahasan tentang isim, al-isim, definisi dan pembagian. Definisi isim. Isim adalah sebuah nama yang ditunjukkan untuk manusia, hewan, benda mati dan tumbuhan. Contoh, burung, asfu, imran, amran. Dua isim berdasarkan jenis dikelompokkan jadi dua, yaitu mudzakkar dan muannas. Tanda isim muannas: ta'tanis marbutah. Ini tanda lazim yang dimiliki setiap muannas untuk membedakan dari mudzakkar. Contoh, fatamata, katabta. Alif tanis maksurah. Setiap isim yang huruf akhirnya alif lazimah dan berharakat fathah sebelumnya. Contoh, Salma, Zikra. Alif tanis mamdudah. Setiap isim yang huruf akhirnya hamzah, zaidah dan sebelumnya terdapat alif mad. Contoh, Hasna, Amra. Jenis isim muannas: muannas lazim, muannas lafzi, bentuknya muannas namun bermakna mudzakkar. Contohnya, nama Hamzah. Muannas maknawi, bentuknya mudzakkar namun bermakna muannas. Contohnya, nama Zainab. Muannas lafzi dan maknawi, bentuk dan maknanya muannas. Contoh, Fatimah. Isim berdasarkan jumlah. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan arti tunggal baik untuk mudzakkar maupun muannas. Contoh, zahaba talib. Seorang pelajar laki-laki pergi ke sekolah. Isim tasniyah atau musannah adalah isim yang menunjukkan arti dua dengan penambahan huruf alfi dan nun dalam keadaan lafa baik untuk mudzakkar maupun muannas. Isim mufrad, isim musannah, isim dan jamak. Isim mufrad atau kata benda adalah isim yang menunjukkan makna tunggal atau satu. Isim mufrad memiliki tanda i'rab berupa dhammah untuk rafa, fathah untuk nashab dan kasrah untuk jar, terkecuali untuk isim mufrad atau munsharif. Harakat dhammah saat rafa. Contoh, saat rafa: zahaba Mahmud al-madrasah. Muhammad sudah berangkat ke sekolah. Lafaz Muhammad atau Mahmud merupakan fa'il atau subjek kalimat sehingga menggunakan harakat fathah di akhir katanya, sebab maf'ulun bih merupakan salah satu isim yang dibaca nashab. Harakat kasrah saat jar. Contoh, saat jar jalastu bi Muhammad. Lafaz Muhammad pada kalimat satu menggunakan harakat kasrah karena merupakan isim mufrad munsharif dalam keadaan jar, sedangkan lafaz pada kalimat dua merupakan isim mufrad ghairu munsharif yang tidak menerima tanwin. Untuk itu lafaz tersebut menggunakan harakat fathah karena isim ghairu munsharif menggunakan harakat fathah untuk tanda jarnya. Harakat fathah saat nashab. Contoh, saat nashab afadal ma'lum Muhammad. Seorang guru memberikan faedah pada Muhammad. Lafaz Muhammad merupakan maf'ul bih, objek kalimat, sehingga menggunakan harakat fathah di akhir katanya, sebab maf'ulun bih merupakan salah satu isim yang dibaca nashab. Isim musanna atau isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan arti bahwa jumlah benda yang
tunjukkan berjumlah 2, tidak kurang dan tidak lebih. Cara membuat isim musanna di akhir isim mufrad ditambah dengan huruf alif dan nun, huruf ya dan nun. 3. Isim jamak, yaitu isim yang menunjukkan lebih dari 2 atau yang berarti banyak atau sampai tak terhingga. Isim jamak dibagi 3, yaitu jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir.